Selamat datang kembali di podcast Kolam Suara. Halo Sobat Cebur. Ya, kalian mendengarkan manusia yang tidak konsisten. Jadi ya, beberapa waktu lalu gue selalu bilang gue bakal konsisten nih ngupload konten. Cuma beberapa kali upload konten, habis itu hilang, upload lagi, hilang lagi. Tapi enggak, insya Allah mulai hari ini, karena ini edisi Ramadan, tepat hari ini yang mengikuti anjuran pemerintah tentunya ya, hari Minggu tanggal 4 April 2022 atau 1443 Hijriah, kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tentunya ya. Jadi gue sih niatnya pengen setiap bulan Ramadan, di bulan Ramadan setiap hari bakal rajin mengupload untuk menemani teman-teman semua yang sedang ngabuburit, atau yang lagi masak, atau yang lagi entah tahu bingung gitu ya mau kemana. Jadi boleh dengerin podcast ini karena kita bakal bersinggungan dengan hal-hal yang positif, tentunya bertema besar dengan bulan Ramadan. Nyinggung-nyinggung dikit lah ya, tapi tetap poin utamanya di podcast Kolam Suara tuh ya menumpahkan segala yang ada di pikiran gua, yang yang gue pengen omongin, gue omongin aja gitu. Tapi berhubung karena tema Ramadan, pasti bakal nyerempet dikit lah ya, karena background gue juga anak UIN. Jadi teman-teman, gue kan udah punya panggilan ya, sampai lupa, gokil gak sih? Sampai lupa, pendengar gue tuh namanya Sobat Cebur. Jadi Sobat Cebur, ada banyak hal yang berbeda di puasa kali ini buat gue ya. Jadi ini adalah puasa pertama. Tetap satu sisi gue sangat bahagia, sangat antusias bisa merasakan puasa pada tahun kali ini. Karena ya kata Opik sih, jika bulan yang ada digantikan bulan puasa atau bulan Ramadan, ya bener Ramadan aja gitu kan. Karena di bulan ini kita bisa mendapatkan pahala banyak berkali lipat gitu kan. Bisa meningkatkan iman ketakwaan kita juga. Iya sih, jelas itu. Cuma di satu sisi gue ngerasa ya ada sedihnya gitu cuy. Ada sedihnya Sobat Cebur. Jadi kali ini bulan puasa pertama gue sendiri di rumah. Podcast yang gue buat sekarang, teks sekarang ini gue sedang dibuat di rumah tercinta. Kenapa bisa sendiri? Karena ya ini bulan pertama gue ditinggal seorang ayah, seorang bapak ya, seorang abah gue manggilnya. Dia bulan November kemarin dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga, gue jadi sedih nih kalau ngomongin bapak sih. Ya yang dulu mungkin bisa berdua, selalu sahur bareng gitu kan, sekarang udah nggak ada. Ya, jadi artinya bulan Ramadan ini kali pertama gue bener-bener sendiri. Ya moga-moga babah gue diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diterima aman iman dan Islamnya, amin. Nggak tahu ya, gue tuh selalu ngomong orang tuh selalu emosional. Tapi apa yang gue sampaikan, maksud gue ini adalah bahwa ya kita harus siap akan segala kemungkinan yang ada. Dulu di rumah gue salah satu keluarga yang sangat amat ramai sekali, berkeliaran manusia banyak gitu kan. Jadi gue 5 bersaudara dan plus 2 orang tua. Dulu ibu waktu itu meninggalkan kita di umur gue kelas 2 SMP tahun 2013 yang lalu. Dan dulu ya rumah gue banyak anak kecil, karena teteh gue udah nikah tetap masih tinggal di sini gitu kan. Ada 10 orang lebih gitu kan dalam satu rumah. Dan sekarang tahun 2022 gue tinggal sendiri dengan penuh sejuta kenangan tentunya ya. Karena ya kakak-kakak gue sudah punya kehidupan lain ya, udah punya rumah tangga, punya keluarga masing-masing, meskipun nggak terlalu jauh gitu. Ada satu teteh gue yang jauh di Kuningan, tapi sisanya masih daerah sini-sini gitu, masih daerah Serang, Banten lah. Cukup menyedihkan buat gue, cukup emosional karena ngerasa wah ini terjadi gitu loh. Gue sendiri di rumah yang dulu rame banget.
Terus kalau misalkan dulu pas lagi buka gue main HP terus dipanggil, Heri ayo buka, sampai diseret sama teteh sama kakak gue. Terus kalau sahur sampai disebur gitu. Apa ya disebur bahasa Indonesianya gue nggak tahu. Maksudnya diraupin gitu kan, dibasuhin mukanya pakai air supaya gue bangun untuk sahur bareng. Sekarang momen itu nggak ada. Soalnya udah nggak ada dari tahun kemarin sih, karena hampir 3 tahun ini gue buka sama sahur sama abah doang gitu, berdua di rumah. Ya tapi tahun ini dari itu berbeda, gue literally sendirian. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin adalah bentuk pendewasaan gue sebagai bener-bener manusia gitu kan. Karena gue selalu yakin ya Allah memberikan hal yang seperti ini pasti ada maksudnya. Entah itu buat gue semakin puas, semakin dewasa, dan semakin sadar bahwa ya hidup tuh kayak begini gitu loh. Tidak harus disesali, tidak harus disedihkan. Nah gitu lah ya. Tapi ya konten awal ini mungkin gue curhat terlebih dahulu ya. Tapi kalau lo ngerasa misalkan Ramadan ini bete di rumah berisik, ketahuilah Anda harus bersyukur. Karena di sini ada orang yang di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa, yang dulunya rame. Itu nggak mengenakan banget sih. Itu nggak mengenakan banget. Makanya gue dari wanti-wanti nih sebelum puasa. Karena ini gue take podcast karena di puasa pertama ya. Gue wanti-wanti sebelumnya, ya gue harus siap apapun yang terjadi. Bulan Ramadan harus gue penuh antusias, apapun keadaannya, penuh bahagia. Intinya itu sih. Dan tetap gue juga punya saudara di sekeliling gue. Kalau buka atau sahur gue bisa kesana kesini gitu loh ya. Cuman ya ada kadang satu momen kayak sekarang nih, gue take podcast di rumah sendirian dengan penuh sejuta kenangan. Kayak wah sedih banget ya gue. Tapi oke, itu ya. Itu pembahasan curhatan gue sekilas. Hal inti atau hal utama yang paling pengen gue bahas itu adalah tentang setiap puasa tuh pasti ada fenomena gerebek warteg gitu. Gerebek warteg baik dari Satpol PP, dari ormas dan orang-orang segala macamnya. Kenapa sih banyak ormas yang mengaku ormas Muslim, ormas Islam gitu kan? Bahkan di bulan puasa sendiri mengedepankan emosi. Kata-kata kotor, mengatasnamakan jihad, tapi tingkah lakunya tidak menyontohkan seorang muslim. Tidak menyontohkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu loh. Gue tuh paling suka banget kalau ada kiai penceramah itu dengan penuh hati, dengan lembut gitu loh, dengan yang dari hati ke hati gitu loh. Meskipun kita benar, kita tidak punya kekuasaan untuk melakukan hal-hal menyakiti orang lain, ya nggak sih? Iya loh. Gue punya logikanya gini aja ya. Puasa kan menahan hawa nafsu. Titik sampai situ. Bukan hanya makan dan minum. Ya oke lah kalau kalian membubarkan orang supaya tidak makan dan minum. Tapi kalian juga kan tidak bisa menahan emosi kalian sendiri. Itu kan poinnya. Gue cukup aneh banget nih. Kenapa orang buarin para pedagang kaki lima atau warteg rumah makan gitu kan? Karena kita nih harus berjihad di bulan Ramadan, gini harus menghargai kita. Dulu gue berpikiran kayak gitu. Orang-orang harus menghargai orang yang berpuasa. Namun sekarang setelah gue belajar banyak hal, seharusnya kita yang harus menghargai orang yang tidak berpuasa kali. Iya loh. Karena poinnya, intinya itu adalah ya kita harus bisa menahan hawa nafsu itu. Letak ujiannya ya ada di situ. Ya kalau kita ngelihat ada di sebelah kita ada orang makan, tiba-tiba kita ngeceh, pengen makan banget. Kayaknya harus dipertanyakan itu tingkat keimanan kita kali. Kalau ada orang minum gitu kan,
teguk tiba-tiba wah kita merasa dahaga kita udah kayak ada di gurun Sahara, terus tergoda terus minum. Itu yang mempertanyakan keimanan kita kali. Bukankah rumah makan itu mungkin ya? Kita coba husnuzon aja dulu. Ya itu untuk orang-orang yang tidak berpuasa, untuk saudara-saudara kita yang non muslim, atau saudara-saudara kita yang musafir, atau saudara-saudara kita yang mungkin lagi halangan nih bagi yang perempuan, atau lagi nifas, atau yang lagi hamil, yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Kalaupun yang makan itu orang yang berpuasa dan normal sehat walafiat, menurut gue itu urusan dia sama Tuhannya kali. Itu keimanan dia kali. Kita tidak bisa mencegah ibadah seseorang menurut gue. Ya udahlah ya gitu. Kecuali kalau mentertontonkan banget gitu, sama orang yang berpuasa, setiap ada orang puasa dia teguk-teguk minum di depan. Ada orang yang berpuasa dia tiba-tiba makan mie gitu kan, makan mie ayam, makan nasi padang. Nah itu baru dikepret tuh mukanya. Itu kan enggak, ya udah, karena ada beberapa juga yang nutup. Gue sangat-sangat tidak apa-apa gitu. Karena ya kalau ditutup orang-orang yang tadi kayak sobat-sobat kita, saudara-saudara kita yang non muslim, teman-teman kita yang musafir, kakak-kakak, tete-tete kita yang mungkin lagi hamil atau yang lagi halangan, ya udah kasihan gitu loh. Ya kalau orang dagang ya tidak bisa menyeleksi gitu. Lo puasa ini lo kuat nggak sih? Ya udahlah, orang dagang aja. Kenapa sih kita melarang orang untuk nggak boleh makan minum di siang hari, tapi kita sendiri tidak bisa menahan hawa nafsu kita dalam emosi, ngata-ngatain orang, menjudge orang bahwa Anda ini tidak menghargai orang yang berbulan puasa, tidak menghargai aturan-aturan umat muslim. Ya ngapain, sama aja dong kalau kayak gitu. Tapi ini pendapat gue ya, bisa jadi salah juga menurut kalian, tadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya lagi-lagi menurut gue, kalau misalkan kita sekedar melihat orang lain makan, terus tiba-tiba perut kita lapar kayak nggak lapar sebulan, terus tiba-tiba kita tergoda, itu yang dipertanyakan keimanan kita. Ya kalian cek aja. Kalau gue pribadi kayaknya nih ya, ada teman gue 5 orang makan depan gue ketika gue udah bener-bener niat puasa lillahi ta'ala misalkan, kayaknya gue gak bakal ikut makan deh. Gue gak bakal tergoda deh, yakin gue. Karena emang bener-bener niatnya karena puasa. Ya kecuali tiba-tiba teman gue di depan mata gue seolah-olah pengen menggoda gue, nah itu baru gue tempiling, karena itu gak sopan dong. Nah itu baru orang yang menghalangi beribadah. Ya kalau orang masing-masing, ya udah sih, ngapain gitu. Janganlah main gerbek-gerbek gitu. Malu kita, udah bangsa yang modern. Ya, bahkan agama Islam tuh agama yang tidak memaksa gitu loh. Apalagi dalam hal-hal ibadah, ya udah. Waduh, gue juga jadi emosi nih. Nggak emosi dalam artian ini untuk hal-hal yang pendapat gue ya. Menurut gue ini harus perlu disuarakan gitu loh, supaya kedepannya tidak ada kejadian hal-hal kayak gini lagi. Kasihan sampai rice cookernya diangkut, makanannya diangkut lah, ngapain? Nggak mungkin dibuang dong. Ya tentu dimakan kan. Nggak tahu ya. Aduh. Itu ya, moga fenomena ya, khususnya tahun kemarin ada, tahun sebelumnya banyak, moga tahun ini puasa kali ini gak ada hal-hal yang kayak gitu. Gak ada hal yang gerbek rumah makan, warteg dan segala macamnya. Karena kita sebagai muslim ya husnuzon aja. Itu mungkin untuk diperlakukan untuk orang-orang yang benar-benar memerlukan, orang-orang yang pantas gitu kan. Kalaupun ada orang yang muslim normal gitu kan, maka ya udahlah. Ya udahlah, itu urusan ibadah dia sama Tuhannya ya. Lo kok apatis banget. Terus kalau ada orang yang mencuri, ada orang yang berzina, kalian diam saja. Itu jangan disamakan konsep kayak gitu. Kalau ada hal yang bisa merugikan buat orang lain, kita lawan, gak harus melanggar agama. Tiba-tiba ada orang kentut di muka temennya, gue pasti marahin. Gue tempilin tuh orangnya tuh. Tiba-tiba ya, mungkin kalau bestingnya bodo amat ya. Ini
itu masalah attitude itu kan, itu nggak bener. Nggak harus hal yang melarang agama kita harus larang. Hal yang tidak dilarang agama pun apa? Kalau yang misal tidak baik, tiba-tiba lagi ngobrol dia ngituin upil gitu kan, itu nggak sopan ya. Gue pasti ingetin, gue pasti omongin lah, apalagi pas lagi makan. Aduh, norak banget sih. Ya kayak gitulah ya Sobat Cebur. Jadi podcast kali ini kita membahas tentang fenomena penggerbekan warteg atau rumah makan. Kayaknya harus emang bener-bener dihilangin aja. Udahlah, itu orang itu zamannya lalu-lalu. Sekarang kita udah punya pemikiran yang lebih luas, pandangannya lebih luas lagi, bahwasannya ya Ramadan adalah bulan suci Ramadan. Udah khusus kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, menghindari hawa nafsu yang benar-benar hawa nafsu gitu, baik dari segi emosi kita, bukan hanya sekedar makanan minum. Ya kalau tadi itu kita ngeliat orang makan aja bisa tergoda, waduh apalagi kita untuk hal yang lain gitu. Jadi itu saja, moga-moga ngabuburit kalian bisa ditemani dengan baik, dengan menghibur ataupun enggak, ya udah hanya sekedar oceh-ocehan gue doang. Lumayan tuh ada beberapa waktu 16 menit atau beberapa menit supaya menuju buka puasa kalian. Moga-moga puasa hari ini berkah dan sehat selalu teman-teman. See you, bye-bye.